Apps 36. Apartemen. Teguh Kemo Ragansa Sultan mengetuk kening beberapa kali, begitu juga dengan Seno yang terlihat berpikir keras. Pangeran diam, memikirkan ada hubungan apa Yuna dengan Kemo, hingga Kemo harus membawa pergi Yunanya. BTW, Kak, Om, gue mau nanya, suara Yuda membuat mereka yang ada di ruang TV mengarahkan pandangan padanya. Yuda nyengir, memperlihatkan gigi putihnya. Ini si Pak Kemo ini, siapa sih? Kamsud gue, dia itu pengusaha apa? Suaminya siapa? Atau bapaknya siapa? Semua mata beralih menatap Sultan, lalu Seno yang ternyata saling berpandangan. Kemo ini punya perusahaan tekstil di Bandung, nggak terlalu besar sih, tapi dia cukup sukses dengan bisnis sampingannya, tutur Seno. Sultan menegakkan duduknya. Kedua alis bertaut. Bisnis sampingan. Papa ngangguk, menyesap kopi miliknya yang ada di atas meja. Papa juga kurang tahu bisnis apa yang dia jalankan, tapi dengar-dengar keuntungannya sangat besar. Coba cek deh, semua keluarganya. Suruh pangeran pada Miko yang ada di depan laptop. Miko diam tak menjawab, tapi tangannya sangat lincah menuliskan beberapa huruf. Detik kemudian, ia mulai menggerakkan kursor. Teguh Kemo Ragansa, pria berumur 39 tahun, suami dari Fatma Etilasya. Mendengar nama itu, kedua mata Sultan membulat. Sangat kentara jika ia begitu terkejut dengan nama Fatma Etilasya. Memiliki satu anak lelaki bernama Gavin Bintang Ragansa yang tahun ini telah lulus dari sekolah menengah atas. Tuan Kemo mempunyai perusahaan tekstil terbesar di kota Bandung. Stop dulu deh, Mik, suruh pangeran, Gavin ini anak sekolah tetangga itu bukan sih? Lanjut pangeran, bertanya pada Miko dan Yuda, hening untuk beberapa detik, bahkan hingga hitungan menit. Miko dan Yuda terlihat diam mengingat, sementara Sultan mengepalkan tangan, dia bersumpah akan memberantas seluruh keluarga Kemo jika apa yang ada di pikirannya itu benar. Seno sendiri mengetuk dagu, berpikir dalam. Fatma, aduh, papa kok kayak nggak asing sama nama ini ya? Apa dia ini teman ngumpulnya mama ya, Ran? Natap anak bungsunya. Pangeran mengedikkan kedua bahu, tanda ia tak tahu. Papa bangkit dari duduk. Coba papa mau nanya ke mama dulu, sepertinya dia tuh termen ngumpulnya mama. Setelahnya, Seno berlalu masuk ke dalam kamar. Bener, Ran. Gavin itu pacarnya temennya pacar lo. Lihat nih, Miko menunjukkan foto Gavin yang ada di aplikasi biru, di mana ia berfoto bersama dengan Sia, sahabatnya Intan. Pangeran mengerutkan kening. Iya, emang dia orangnya. Terus, apa hubungannya sama Yuna? Kenapa sampai Yuna diculiko? Yuda noyor kepala pangeran cukup kencang, sampai cowok tampan itu hampir oleng. Bodoh lo, bukan hanya seperempat. Otak lo otak cicak. Tak terima, pangeran ngebogem lengan Yuda dengan wajah marah. Lo apaan sih, anjing? Masa, sampai sini lo juga nggak paham sih? Bangke bener jadi orang. Kesal Yuda. Miko menoleh, menatap pangeran yang terlihat marah. Bisa aja kan, Intan nggak terima karena lo putusin. Lalu minta tolong ke Sia untuk kasih perhitungan sama Yuna. Karena dia nggak mau main sendiri, makanya pakai tangan orang lain. Seketika itu, kedua mata pangeran membulat sempurna. Langsung ninju bahu Miko. Lo bener, bangsat. Astaga, lo jadi manusia kok kayak coro sih. Ngeselin. Asteris-asteris di seberang sana, seorang gadis mungil yang memakai seragam SMA putih abu-abu, meringkuk di atas tempat tidur. Tepatnya di dalam sebuah kamar apartemen yang terbilang cukup mewah. Kedua mata sembam dan bengkak. Karena hampir 3 hari ini ia tak henti menangis. Perut yang perih menahan lapar, sama sekali ia abaikan. Tak peduli lagi dengan kesehatan atau apapun itu. Di pikirannya hanya wajah pangeran. Sangat berharap pada satu orang itu untuk menyelamatkannya. Israel, Hicks, kenapa kamu enggak datang? Kenapa enggak jemput aku? Aku takut. Lirihnya lemah. Tubuhnya sangat lemah karena tak ada asupan yang masuk. Sampai-sampai, untuk sekedar bangun saja, ia merasa tak kuat. Sekalipun mati, Yuna benar-benar merasa tak peduli. Bukankah di dunia ini, ia tak mempunyai siapapun? Lalu, untuk siapa ia tetap bertahan hidup? Bahkan pangeran yang kini ada di pikirannya saja tak kunjung datang untuk menjemput. Setetes air menetes begitu saja membasahi bantal yang ia gunakan untuk tidur. Sekelebat wajah awan yang bersimbah darah kembali terlintas di ingatan.
Tangannya mencengkram erat selimut tebal yang membungkus tubuh. La kembali terisak. Awan, Hicks, semoga kamu baik-baik aja, lirihnya. Ceklek, pintu kamar terbuka, Yuna merem, tak henti tangannya mencengkram erat selimut untuk menyalurkan rasa takutnya. PPCCK, desis seorang lelaki yang diperintah untuk menjaga Yuna. La menarik piring berisi makanan yang pagi tadi ia kirim, utuh, sama sekali tak tersentuh. Lalu meletakkan makanan yang baru di tempat yang sama. Heh, makan. Kamu butuh makan, nangis terus enggak makan, nanti langsung mati. Ucapnya dengan bentakan. Yuna tak bergeming, masih meringkuk membelakangi, bahkan tak berani untuk sekedar membuka mata. Sampai dirasa pria itu berjalan menuju pintu, lalu pintu kembali tertutup rapat. Kembali Yuna menangis terisak. Ya Tuhan, aku salah apa? Hicks. Dulu kau ambil bapak dan ibu, orang yang paling penting buat aku. Hingga aku harus menahan sakit karena tak lagi punya siapa-siapa. Sekarang, Hicks, kenapa kau tempatkan aku di sini? Hicks, aku salah apa, ya Tuhan? Kenapa sulit banget buat hidup tenang? Apa orang yang menginjak umur 17 tahun harus mulai mengalami semua masalah berat ini? Lirihnya lagi, Israel, tolong aku. Aku nggak punya siapa-siapa. Cuma kamu yang aku harapin. Israel, Hicks, aku takut. Asteris kamu masuk ke apartemen, ke tangannya membuka kancing jas yang nempel di tubuh. Melihat atasannya masuk, dua pria yang berjaga di depan kamar yang Yuna tempati itu, membungkukkan badan. Bos, sapa salah satunya. Tak menjawab, Kemo menyampirkan jasnya di sandaran sofa depan TV. Gimana keadaannya? Tayanya, menatap serius kedua orang pria itu. Dia nggak pernah mau makan, bos. Padahal kita udah kirim makanan sesuai perintah. Menunya juga karni ganti tiap pagi dan malam, dasar bocah. Tertawa menyeringai, Kemo menggaruk kening, buka pintunya. Patuh, Harto lelaki yang berkumis itu merogoh kunci dari saku celana, segera memasukkan di lubang bawah handle pintu, lalu membukakan pintu untuk bosnya. Kembali menutupnya saat Kemo melangkah masuk. Kemo menyeringai, tertawa kecil dengan gelengan kepala menatap Yuna yang meringkuk membelakangi. Menyentak nafas kasar melihat makanan yang ada di atas meja tak tersentuh. Berhenti jadi gadis cengeng. Bentak Kemo. Isakan Yuna terhenti karena takut. Palan, ia bangun, terbelalak menatap Kemo yang kini berdiri di hadapan. Om, pekiknya terkejut. Kembali Kemo tersenyum menyeringai. Makan. Aku tak mau kamu mati sia-sia. Makanlah sebelum aku membunuhmu. Ancamnya dengan tatapan tajam. Yuna menelan ludah, ia tak mungkin lupa siapa Kemo. Kenapa om kurung aku di sini? Tanyanya takut-takut. Kemo memasukkan kedua tangan di saku celana. Well, kamu yang sudah memilih jalan ini. Mencari masalah dengan wanita yang kucintai, itu sama halnya mencari masalah denganku. Kening Yuna berkerut. Aku nggak pernah cari masalah sama Intan. Apalagi keluarga om, aku nggak kenal dan nggak tahu. Tangan Kemo terangkat, memberi tanda jika ia tak ingin mendengar ocehan Yuna. Lebih baik kamu makan. Besok ada yang akan datang menjemputmu. Dederetete. Deder. Ponsel di saku celana Kemo berdering nyaring, menandakan jika ada telepon masuk. Cepat ia merogoh ponsel, menatap layar yang berkedip itu, lalu tersenyum ketika mengetahui si penelpon. Halo, Mer. Revan, sapanya, seraya menempelkan ponsel ke telinga. Selamat malam, Tuan Kemo, sapa Mer. Revan di seberang sana. Kemo terkekeh kecil, melangkah keluar dari kamar Yuna, duduk di sofa ruang tamu. Bagaimana barangnya? Saya nggak mau ada yang lecet sedikit pun ya. Tenang, Mer. Revan, ini benar-benar masih segel dan... Ya, seperti foto yang saya kirim kemarin. Dia manis dan cantik, di seberang sana, lelaki itu terkekeh penuh kepuasan. Oke, saya akan transfer pembayarannya separuh dulu. Pukul 3, saya mendarat di Indonesia. Saya mau, dia langsung bisa saya bawa di waktu yang sudah ditentukan. Siap, saya tidak akan pernah mengecewakan. Telepon berakhir, Kemo menatap layar ponselnya dengan penuh kebahagiaan. 500 juta, harga yang begitu tinggi untuk ukuran perawan berumur 17 tahun seperti Yuna. Dan ini adalah harga
tertinggi yang pernah ia dapat selama bekerja sama dengan Revan. Ting tung, ting tung. Suara bel membuat kesenangan Kemo teralihkan. La menyimpan ponsel di saku kemeja, berjalan menuju pintu. Tersenyum bahagia menatap monitor yang menampakkan wajah cantik Intan di luar sana. Dengan cepat Kemo membuka pintu, senyum lebar menyambut kedatangan wanita yang begitu ia cintai. Masuk, baby, merangkul pundak Intan, menuntun gadis cantik yang memakai dress sebatas paha itu untuk masuk. Keduanya duduk di sofa ruang tamu dengan bersebelahan, bahkan tangan Kemo masih setia melingkar di pundak Intan yang terpampang. Dengan mesra Kemo mencium pipi mulus Intan, lalu mencium lengan. Putih itu, Om, di mana Yuna? Tanyanya, celikukan menatap ke bagian dalam ruangan, tapi tak bisa melihat apa-apa. Kemo tersenyum penuh nafsu. Dia ada di dalam. Aman di sana. Intan ngangguk. Om gak ada niat lepasin dia. Kemo tertawa kecil mendengar pertanyaan Intan. Kenapa harus dilepaskan? Dia sekarang menjadi aset berharga untuk Om. Intan menelan ludah. Om yakin, ini akan aman. Kamu jangan khawatir, sayang. Semua akan baik-baik saja. Intan membuang nafas panjang. Berusaha percaya dengan perkataan Kemo. Ayo ke kamar, baby. Kamu membuat hasratku bangun. Nanti aku transfer uang jajanmu. Mendengar itu, bibir Intan melengkung ke atas, menciptakan senyum senangnya. Tak menolak saat tangan Kemo membimbingnya untuk masuk ke dalam kamar. Harto begidik melihat bosnya masuk ke kamar. Sengaja, ia menguping pembicaraan si bos, terlebih melihat gadis cantik yang seusia dengan anaknya masuk. Dia pikir, gadis itu adalah anak bosnya, ternyata, dia adalah gadis simpanan Kemo. Kamu kenapa sih, Har? Tanya Parji, pria yang satunya. Harto geleng kepala. Ternyata, gadis yang di dalam dijual, Par. Dan itu, si bos sekarang lagi kawin di kamar depan. Parji ikut merinding. Gila, matamu bisa katarak. Ngintipin bos kawin. Aku penasaran, Par. Selain itu, aku juga kasihan sama gadis yang di dalam itu. Di dalam kamar itu, Yuna meraih piring dengan tangan yang bergetar. Nggak mungkin ia akan tetap berdiam dan nangis terus-terusan. Lah butuh tenaga buat berpikir, buat kabur dari tempat terkutuk ini. Terlebih setelah ia tahu, siapa yang membuatnya ada di tempat itu. Usai makan, Yuna mulai celikukan, mencari celah yang bisa ia pakai untuk keluar. Namun sayang, ruangannya tertutup begitu rapat, bahkan jendelanya ada kayu tebal yang menutupi. Di celah yang sangat kecil, ia hanya bisa melihat jalanan macet dan gedung-gedung tinggi. Ya Tuhan, tolong bantu aku. Aku harus keluar dari sini. Gumamnya. Lama ia berdiri, diam memikirkan ide untuk bisa keluar dari ruangan ini. Tatapannya tertuju ke piring. Di mana? Di sana ada saus bekas chicken yang tadi ia makan. Later. Apps 37. Men jebak. Om, teriakan Yuna dari dalam membuat Harto dan Parji saling tatap. Berbicara melalui tatapan mata. Dia manggil nggak sih? Tanya Parji. Harto ngangguk, mengeluarkan kunci dari saku celana, lalu membuka pintu. Menyipit saat tak melihat Yuna di atas tempat tidur. Menghela nafas lega saat melihat gadis mungil itu memunculkan kepala dari pintu kamar mandi. Kamu ngapain teriak-teriak? Tanya Harto dengan berkacak pinggang. Ada pembalut nggak, Om? Tanya Yuna, menggigit bibir bawah. Kening Harto berkerut. Aneh-aneh. Ya nggak ada. Beliin dong, Om. Sekalian sama celana dalamnya, lalu celananya juga. Lihat nih, Yuna menunjukkan roknya yang belepot saus, tapi memang seperti warna darah. Harto kembali menghela nafas kesal. Duh alah, cewek itu memang repot. Dan ini alasanku, males nyekap cewek, gerutunya. Yuna menanyun. Masa, Om tega, aku banjir darah. Lah buat sememelas mungkin. Dan itu berhasil membuat Harto sedikit iba. Ya udah, tungguin, biar Parji belikan pembalut. Yan lupa celana dalam sama roknya. Teriak Yuna sebelum Harto benar-benar melangkah keluar dari kamar. Yuna membuang nafas penuh kelegaan melihat dua orang yang kini berbincang untuk membelikan ia pembalut. Jujur saja, jantungnya berdebar tak karuan, sangat takut jika ia akan dikasari, atau bahkan diperlakukan lebih. Kamu tahu, Har, kita belum gajian.
Uangku udah aku kasih ke istri semua. Ini sisa buat beli bensin dan rokok. Tolak Parji saat Harto meminta uangnya ditanggung berdua. Harto mencebik kesal. Ya udah, kamu belinya pakai uangku aja. Tapi kamu yang beli. Harto mengeluarkan dompet, mengulurkan selembar uang berwarna merah ke Parji. Beli pembalut sama celana dalam. Yan lupa roknya. Parji menatap uang yang kini ada di tangan. Perhatian bener kamu. Har, kalau kamu nggak beli celana dalam, gimana dia pasang pembalutnya? Udah sana. Mendorong tubuh temannya untuk segera keluar. Ingat, Yan lama-lama, Parji hanya tersenyum, lalu melangkah keluar dari apartemen. Di dalam sana, Yuna membuang nafas berkali-kali. Sedikit lega karena satu rencananya berhasil. La melingkarkan handuk di pinggang, berjalan keluar dari kamar mandi, lalu duduk di tepi tempat tidur. Aduh, rintihnya dengan kedua tangan yang menekan perut. Harto yang hampir kembali menutup pintu, kembali pintu itu ia buka lebar, lalu melangkah masuk. Berdiri tepat di depan Yuna. Yang meringis kesakitan. Kenapa lagi kamu? Pasti perutmu itu lapar, menatap meja, di Ramnana, di sana tempat mereka selalu menaruh makanan untuk Yuna. Tersenyum saat piring itu ternyata sudah kosong, aku sakit perut, Om. Cake-nya F-Hide deh. Aduh, Hicks, sakit banget, Om. Ia tambah meringis, merintih dengan akting yang meyakinkan. Aku carikan minyak, nanti kamu olesi perutmu itu. Harto melangkah keluar, tentu mencari minyak oles. Menit kemudian, lelaki berkumis itu kembali masuk dengan minyak oles di tangan. Memberikan ke Yuna. Cepat olesi, biar sembuh. Suruhnya. Yuna menggigit bibir bawah, terlihat seperti menahan rasa sakit. Om, boleh minta dibikinin teh hangat enggak? Atau wedang jahe? Atau apa gitu, Om? Aku biasa minum yang hangat, jadi sakitnya agak reda. Harto mencebik, menghela nafas panjang, kamu ini, kok ia ngerepotin banget. Aduh, aku beneran sakit loh, Om. Hicks. Aduh, nanti kalau aku mati atau pingsan karena enggak, iya, ini kubuatin teh hangat. Dasar, ngerepotin. Lelaki berkumis itu melangkah dengan perasaan kesal meninggalkan kamar yang Yuna tempati. Dalam hati, Yuna mengucap syukur tak henti, langkah keduanya berhasil juga. Dan sangat tepat, karena pintu kamarnya tak terkunci lagi, bahkan masih sedikit terbuka. Pelan, Yuna melangkah mendekati pintu, membukanya dengan sangat hati-hati agar tak menimbulkan suara, lalu menutup kembali pintu itu. Yuna celikukan, menatap keadaan sekitar, memastikan jika aman dan tak ada yang melihatnya, ia segera berjalan cepat menuju pintu keluar. Kebingungan saat mendapati pintu yang tak ada pegangan. Ini tembok apa pintu sih, gimana cara bukanya? Lirih ia bergumam. Ceklek, suara pintu yang terbuka, membuatnya dengan cepat jongkok, merangkak, bersembunyi tepat di belakang sofa ruang tamu. Intan yang rambutnya masih sedikit basah itu menjatuhkan tubuh di sofa tepat depan Yuna. Menyentak nafas kasar, mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya. Ada nomor baru, yang mengiriminya chat. Intan, kan, cantik banget, dan pertama kali lihat, aku langsung tertarik, send picture, Intan tersenyum, bahkan sampai tertawa kecil menatap fotonya sendiri yang tadi pagi ia posting di IG. Tangannya mengklik profil nomor baru itu. Matanya membulat saat melihat foto lelaki tampan dengan rambut pirang yang dikuncir. Gila, cakep banget. Ini foto aslinya. Bukan ya, gumamnya yang tentu bisa didengar oleh Yuna. Kalau aku lihat-lihat, ini mirip. Mirip, sekilas mirip banget sama. Ia mencoba mengingat. Menegakkan duduk, ngangguk dengan sangat yakin. Ini mirip banget sama Pangeran, Klunting. Saat tengah menatap foto Sultan, pesan dari M-Bankingnya membuat kedua sudut di bibir melengkung. Wah, 100 juta lagi, lumayanlah. CCKK, Yuna sialan. Dia yang jelek gitu masa, dihargai 500 juta. Cuma karena masih perawan, ngeselin, ngomel sendiri. Memasukkan ponselnya ke dalam tas. Perawan gue sama sekali nggak dikasih harga, dijebol Gavin, dapatnya sakit doang. Tapi syukurlah, ada bapaknya yang bisa penuhin apa aja yang gue mau. La beranjak dari sana, menyampirkan tas selempang di bahu, membenarkan tatanan rambut, lalu berjalan menuju pintu. Menekan beberapa angka, dan dengan sendirinya,
pintu terbuka. Segera Intan melangkah keluar, membiarkan pintu itu tertutup dengan sendirinya. Cepat Yuna bangkit, menghalangi pintu yang akan kembali tertutup. La tersenyum penuh kelegaan karena pintu itu kembali terbuka. Mau coba kabur, Haen? Rambutnya ditarik dari belakang saat kakinya hendak melangkah keluar dari apartemen. Asteris-asteris beberapa jam yang terlewati. Intan mengibaskan rambut yang tergerai ke depan. Tersenyum menerima kartu atom yang dikembalikan oleh si pemilik salon berjalan keluar dengan binar bahagia. Rambut baru, wajah juga tampak lebih cerah karena dia habis facial. Merogoh kunci mobil yang tersimpan di dalam tas, lalu menekan remote. Membuka pintu dan segera masuk. Menaruh tas di kursi samping kemudi, setelahnya, memasukkan kunci ke lubang yang semestinya. Klunting. Baru saja akan menyalakan mesin, bunyi notifikasi di ponsel membuatnya urung, memilih membaca pesan Wa yang masuk lebih dulu. Hari ini ketemuan yuk, cantik. Mumpung aku ada free hari ini, pesan yang dikirim oleh Sultan membuat Intan tersenyum bahagia. Oke, mau ketemuan di mana? Sen 0877X%XXXXXX kedua alis bertaut membaca pesan yang masuk dengan cepat. Kafret, Intan mengirim stiker dengan tulisan oke, kembali menyimpan ponsel ke dalam tas. Segera ia menjalankan mobil menuju Kafret yang dikatakan oleh si pengirim pesan. Perjalanan yang ia tempuh tak terlalu lama, karena memang kebetulan jarak salon langganan Intan dengan Kafret cukup dekat. Intan menatap pantulannya di cermin depan lebih dulu, merasa. Lipstiknya sedikit mengabur, ia pun meraih tas, mengeluarkan lipstik dan mengolesinya lagi. Setelah merasa tampilannya perfect, ia membuka pintu, melangkah keluar dari mobil. Mencari tempat duduk yang masih kosong, karena kebetulan di jam makan siang ini, meja di dalam kafe hampir penuh. Setelah memesan minum, Intan mengeluarkan ponsel, masuk ke dalam chatroomnya dengan Sultan tadi. Aku di meja paling pojok, pakai dress warna putih hitam, Sen Tampan. La tersenyum, tentu sangat bahagia bisa kencan dengan cowok tampan. Sedangkan di seberang sana, Pangeran mencengkram HP. Milik kakaknya cukup kencang, La menggeram tertahan. Sangat kesal menatap pesan yang dikirim oleh Intan. Semua cukup nunjukin jika Intan beneran wanita gampangan. Salah besar karena dia pernah mengabaikan Yuna dan memilih mempercayai mulut Intan. Buru deh, Kak. Cuma ketemu sama lonte aja, dandannya lama bener. Kesalnya, menatap Sultan yang masih berdiri di depan cermin, tentu memperbaiki penampilan. Sultan meraih jas warna coklat dengan motif kotak agak samar, tersenyum menatap adiknya yang sejak kemarin ada di mode do tinggi. Sabar napas sih, biarin dia nunggu bentar. Jarak dari sini ke sana juga cuma deket. Sahut Sultan santai. Yuda ngangguk. Ibaratnya ya, lo kentut di sini, yang di kaf sana bakalan denger. Miko nonyor kepala Yuda. Ya nggak kayak gitu juga kali, dol. Pangeran bangkit dari duduknya, menatap serius pada kedua temannya yang tengah bercanda. Serius deh. Gue beneran khawatir sama bini gue. Waktu kita enggak banyak. Sultan tertawa kecil, mengambil satu kapsul obat berwarna putih yang udah ia siapkan. Lalu merangkul pundak adiknya. Udah, Yan nge-LPG. Ini gue udah siap. Menatap Yuda dan Miko. Jagain nih curut ya, menunjuk Pangeran dengan kepala miringnya. Rapin kamar tamu, sama ruang tamunya. Gue pasti berhasil bawa Intan ke sini. Yuda dan Miko mengacungkan jempol, tanda jilka mereka menyanggupel. Sultan pun melangkah keluar dari apartemen yang telah ia sewa sehari ini menaiki mobil sportnya yang baru ia beli beberapa hari setelah tiba di Indonesia. Menit berlalu, mobil biru miliknya berhenti di parkiran Kafret, tepat di samping mobil putih milik Intan. La tersenyum menatap gadis yang memang cantik itu diam dengan mengusap-usap layar ponsel. Sesekali menatap pintu masuk, tentu menunggu kedatangannya. Berani main-main sama keluarga gue, Yan harap gue ada belas kasihan. Gumamnya, menarik nafas dalam lebih dulu, lalu mengeluarkannya pelan. Setelahnya, ia mulai membuka pintu, lalu turun. Semua mata menatap ke arahnya saat langkah kaki memasuki kaf, tak terkecuali Intan yang melogo dengan binar kagumnya. Intan melambaikan tangan begitu mata Sultan tak sengaja menatap ke arahnya. Dadanya berdebar menyaksikan dengan mata sendiri senyum manis lelaki tampan itu. Hei, sorry, telat. Tadi ada masalah sedikit sama satpam di apartemen.
Seru Sultan, menarik kursi, lalu duduk tepat di depan Intan. Intan tersenyum, terlihat sekali jika ia begitu tertarik dengan Sultan. Enggak apa, Kak Em, kamu lebih cantik dari yang difoto, puji Sultan. Dan itu membuat kedua pipi Intan merona, senang, malu dan gugup. Ah, kakak bisa aja, Sultan tertawa kecil. Serius loh, aku pertama lihat foto kamu, langsung deh, mataku ini natap itu terus, nggak mau berpaling. Iya, kenalin, namaku GG, Sultan mengulurkan tangan. Nggak mungkin ia akan sebutin nama Sultan di hadapan Intan. Walau memang nama itu ia ambil nama tengahnya, Sultan Gelsion RK. Antusias Intan meraih tangan Sultan. Aku Intan, Kak. Sultan melepaskan jabat tangan, kembali tertawa kecil, dan itu membuat Intan melongo, enggak kedip. Ya, udah tahu nama kamu. Menit berlalu, Intan tersenyum penuh kekaguman menatap wajah Sultan yang memang sangat bening, sampai Sultan melambaikan tangannya di depan. Intan, hei, kamu kenapa? Gelagapan, Intan tersadar. Ya ampun, maaf, Kak. Aku beneran kagum banget. Kak GG ganteng. Pujinya. Kamu juga cantik loh. Cantik banget malah. Balas memuji Intan. Ini bukan tipuan, karena sosok Intan itu memang cantik. Silakan pesanannya, Kak. Seorang pelayan datang mengantarkan minuman yang memang telah Intan pesan. Sultan mengerutkan kening menatap orange juice yang kini ada di depannya. Kamu pesenin ini buat aku. Intan ngangguk. Maaf, aku nggak tahu apa yang kakak suka. Aku suka jeruk, makanya tadi aku pesenin. Itu sekalian, aku suruh mereka nganterin kalau kakak udah datang. Sultan tertawa lagi. Aku suka kok, apalagi yang pesenin kamu, wah suka banget aku. Klunting, ponsel Sultan yang ada di saku jas berbunyi, ada pesan masuk. Buru ia ngambil ponsel, tersenyum menatap rentetan pesan yang dikirim oleh adiknya. Yan kelamaan, anjeng, buru ajak kawin, tak ada niat membalas pesan itu, Sultan kembali menyimpan ponsel. Melirik Intan yang ternyata memperhatikannya sejak tadi. Intan sendiri terlihat gugup karena ketahuan. Itu, yang warna putih, mobil kamu kan? Sultan menuding bagian luar mobil yang ada di belakang Intan. Dan itu membuat Intan menoleh, mengamati luar, di mana mobilnya memang terparkir paling kentara di antara mobil lainnya. Cepat Sultan memasukkan kapsul obat yang sudah ia siapkan tadi. Iya, Kak. Itu mobilku. Itu, yang biru, punya kakak. Balik nanya, Sultan ngangguk. Iya, belum lama beli, karena aku baru beberapa minggu di Indonesia. Intan gelang kepala, kembali menoleh, memperhatikan mobil keren yang harganya miliaran. Mobil kakak keren banget. Iya, ke apartemenku bentar, mau nggak? Aku siapin hadiah buat kamu. Kening Intan berkerut. Memainkan sedotan yang ada di dalam gelas, lalu meminumnya sedikit. Hadiah. Sultan juga meminum minuman miliknya. Iya, kebetulan toko emasku ngeluarin produk baru. Dan aku udah siapin cincin berlian yang khusus didesain buat kamu pakai. Semoga ukurannya pas di jari kamu. Mendengar penuturan Sultan, Intan tak bisa mengatakan apapun. Cepat ia meraih gelas, lalu meminumnya. Gimana, mau? Tanya Sultan, karena Intan tak juga menjawab. Intan tersenyum malu, lalu ngangguk. Iya, aku mau, Kak. Sultan mengulas senyum. Syukur deh. Ya udah, sekarang aja yuk. Diminum dulu. Kasian, embaknya. Udah bikinin, masa kita tinggal gitu aja. Intan ngangguk dengan senyum bahagianya. Segera meminum minuman dengan cepat. Walau enggak habis semua, tapi 50% obat yang Sultan masukkan sudah masuk ke tubuh Intan. Mampus lo, batin Sultan, tersenyum setan dalam hati. The next day. Apps 38. Dijual. Intan mengekor langkah Sultan yang memasuki apartemen. Matanya menelisik ke setiap sudut apartemen yang tentu terbilang cukup mewah. Duduk dulu. Kita ngobrol-ngobrol bentar, ajak Sultan, menjatuhkan P** T di sofa ruang tamu. Intan mengulas senyum, ikut duduk di samping Sultan dengan jarak setengah meter. Kakak tinggal sama siapa? Cuma sendiri sih. Intan ngangguk, mulai merasa tak nyaman dengan kondisi tubuh. Menyibakkan rambut yang tergerai ke depan.
Meletakkan tas selempangnya di meja depan. Sultan yang menyadari itu, tersenyum miring dengan penuh kepuasan merogoh ponsel dari saku jas, tangannya menggeser layar tipis itu. "Lo kenal Ayuna?" tanyanya langsung pada inti. Mendengar nama itu, spontan kedua mata Intan membulat, melotot menatap Sultan dengan rasa takut. "Hah, kok kakak nanyain itu?" "Cece kakak, gue tahu, belakangan ini lo berurusan sama Yuna. Sekarang dia ada di mana?" Tanyanya masih dengan nada pelan, bahkan mengeluarkan sebungkus rokok, lalu mengambilnya sebatang. Kembali melirik Intan yang terlihat menelan ludah dengan wajah panik. Sultan menaruh ponselnya di meja depan Intan. Memutar video berdurasi beberapa menit itu. Kedua manik mata Intan membulat sempurna, hampir keluar dari kelopaknya. "Kakak dapat ini dari mana?" tanyanya dengan sangat panik. Intan mengipasi tubuh dengan kedua tangan, celikukan menatap setiap sudut ruangan. "Kok panas banget sih, ini nggak ada AC-nya ya?" Ia meraih tas, beranjak dari duduknya. "Aku pergi, Kak. Aku nggak tahu dan nggak kenal sama Yuna. Permisi." Pamitnya dengan menahan rasa panas yang tiba-tiba muncul dari dalam tubuh. Tak bergeming, dengan santai Sultan menghidupkan korek, lalu menyesap rokok sambil sandaran di sofa belakang. Tak tahan dengan hawa panas, Intan melangkah keluar, namun sayang. Tepat di depannya, Pangeran, Miko dan Yuda muncul. Ketiganya bersedekap dengan wajah siap memakan Intan hidup-hidup. "Kalian?" lirih Intan dengan terkejut. Lalu menoleh, menatap Sultan yang masih diam dengan sebatang rokok. "Bedebah. Jadi kalian udah jebak aku?" Marah Intan. Sebisa mungkin ia mencoba menahan rasa panas yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. "Di mana lo sembunyin Yuna?" tanya Pangeran datar. Namun tatapannya sangat nyalang. Intan geleng kepala. "Aku nggak tahu. Yan ganggu aku. Aku nggak tahu apa-apa tentang Yuna." Kembali Intan mengipasi tubuh bagian dada dengan kedua tangan. "Kirim video kawinnya dia, ke nomor Zia atau Caca," suruh Pangeran. Miko ngangguk, mengeluarkan ponsel dari saku celana. "Bergerak, bosku," jawabnya dibuat-buat. Kembali kedua mata Intan terbelalak, maju, mencoba merebut ponsel Miko, tapi gagal. "Jangan, aku mohon, jangan." Menelakupkan kedua tangan, memohon pada Pangeran. "Cepat bilang, di mana Yuna?" bentak Pangeran tak sabar. Desah Intan tak tahan. Lah menjatuhkan tubuh ke sofa. "Aku nggak ada hubungannya dengan hilangnya Yuna. Kalian udah salah sangka." Intan mulai tak bisa tahan. Lah menggerayahi lekuk tubuhnya sendiri. Menaikkan dres pendeknya, hingga paha putih mulus itu terpampang nyata. Berkali-kali mendesah tak karuan. "Waduh, bentukan gini, siapa yang tahan?" seru Miko dengan mata yang tertuju pada pertengahan paha yang sangat kentara. Yuda geleng kepala, memegangi selangkangannya yang menggelembung anjing. "Gue ngaceng. Please, tolong. Aku nggak tahan. Tolong." Rintih Intan. Sultan sedikit menggeser duduk, mendekati Intan, membuat Intan mepet ke tubuhnya, menggesekkan kedua dadanya ke tubuh Sultan. "Yuna di mana? Sama siapa? Jawab dulu, baru nanti gue puasin," rayu Sultan. Dan itu membuat ketiga bocah yang berdiri di depannya mencebik kasar. Dia, tangan Intan benar-benar nggak bisa dikondisikan lagi, kini sudah mengangkat dresnya semakin ke atas, membuat celana dalam warna birunya terlihat. Dia ada di apartemen Om Kemo. Sultan ngangguk, membuang asap dari mulut dan hidung dengan pelan. "Alamatnya di mana? Please, Kak, sentuh aku." Pinta Intan. Tangan yang satunya bergerak menurunkan dres, membuat belahannya terlihat jelas. "Katakan dulu, di mana apartemennya Kemo?" pinta Pangeran. Intan sedikit tertawa, walau tak terlalu jelas. "Jam 3 nanti, akan ada klien Om Kemo yang datang dari Aussie buat jemput Yuna." Intan mulai tak sabar, meremas salah satu dadanya sendiri. Miko menggigit bibir bawah, memegangi miliknya yang tentu jadi on. "Ya Allah, gue juga ngaceng, Yud." Curhatnya ke Yuda yang lebih dulu ngaceng. Kening Sultan berkerut. "Klien? Maksud lo apa?" "Klien apa?" tanya Pangeran dengan tak paham. Kini Intan benar-benar di luar sadar, ia mengeluarkan salah satu dadanya, memainkan putingnya sendiri. "Yuna dijual untuk dijadikan model Sodom seharga 500 juta. APAA.
teriak keempat pria itu bersamaan. Dengan mata yang sama-sama melotot dan wajah terkejut. Pangeran menatap jam yang melingkar di pergelangan tangan. Ini udah jam 2, Kak, ucapnya dengan menatap Sultan. Dasar bajingan, umpat Sultan, mematikan rokok ke dalam asbak dengan cepat. Sedangkan mereka yang ngaceng, nggak jadi pengen. Gairah pen pegang itu seketika hilang mendengar penuturan Intan. Ah, please tolong aku. Pinta Intan memelas yang setengah telanjang. Yuda meremas salah satu dada Intan. Lo tenang aja, Tok, montok. Kita akan panggilin orang yang bisa puasin lo, bahkan sampai lo sekarat. Ayo, buru. Nyari kesempatan lo. Mereka berempat keluar dari apartemen dengan cepat. 446.699, itu kode apartemennya. Lo buruan masuk sebelum cewek itu kepanasan. Sultan menyerahkan sebungkus kondom ke tangan seorang satpam. Pakai, biar aman, satpam itu tersenyum. Siap, bos. Keempat pria itu masuk ke dalam mobil biru milik Sultan. Dengan cepat Yuda membawa mobil meninggalkan apartemen tempat sewa sehari itu. Anjiung, umpat pangeran dengan sangat kesal. Jalanan di depan macet total karena ada sebuah kontainer yang menggelimpang. Terlebih ada beberapa kendaraan yang menjadi korban tertimpa dan terserempet kontainer itu. Ada beberapa ya. Luka dan 2 korban lainnya meninggal di tempat kejadian. Polisi masih menunggu alat berat yang datang untuk mengangkat kontainer itu. Lo nggak cek kondisi jalan dulu, Yud. Miko yang duduk di kursi belakang ikutan komen setelah menatap keadaan luar melalui kaca mobil yang ia buka. Yuda memainkan angin di dalam mulut. Sorry, gue terlalu gugup dengar kata-kata Intan tadi, sampai lupa nggak cek kondisi jalan. Pangeran menatap jam di tangan kirinya. Waktu kita nggak banyak, sisa setengah jam lagi. Sabar bentar, Ran. Itu bentar lagi akan ada bantuan datang. Sultan mencoba menenangkan, menepuk pundak adiknya dari belakang. Bini gue dalam bahaya, babi. Lo enak ngomong sabar. Bayangin aja, Yuna ditoplesin, lalu dimainin kayak koleksi di HP kita itu. Ark, pangeran meninju angin. Sangat emosi. Mending kita, gue nggak bisa diem aja. Nggak peduli Sultan mau ngomong apa. Cepat ia membuka pintu dan keluar dari dalam mobil. Ran, wuwoy, pangeran, PANGERAAN. Tak menggubris lagi teriakan teman-teman dan kakaknya. Menutup kepala pakai hoodie-nya, berjalan dengan cepat melewati celah di setiap mobil dan motor. Cepat pangeran merogoh ponsel dari saku celana. Menulis alamat apartemen yang dibilang Intan. Tadi, La menggenggam ponsel, lalu berlari dengan sekuat tenaga. 1 jam lebih Yuna berada di dalam kamar mandi. Mencari cara agar bisa terbebas, tapi cara apapun itu, sama sekali tak terlintas. Mulai resah memikirkan nasibnya. Kembali air mata membasahi pipi. Israel, kamu nyariin aku enggak sih? Kenapa belum datang? Aku, kangen, aku butuh kamu. Hicks, La menyugar rambut yang basah. Ya Tuhan, aku mohon tolongin aku. Aku nggak salah apa-apa. Hicks, aku harus gimana? Tok, woi. Keluar, cepat. Atau lo mau, gue dobrak pintunya. Teriak Parji. Dari luar Yuna mengusap matanya kasar. Menarik nafas dalam, menghembuskannya pelan. Israel, kalau sampai kamu nggak datang, aku pasrah sama hidupku. Kalau emang aku akan ditidurin sama mereka, aku janji. Aku nggak akan pernah mau lagi ketemu sama kamu. Menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Lagi-lagi air mata menetes begitu saja. Yuna berusaha menguatkan hati, dia harus menghadapi semuanya. La yakin, orang yang baik, nggak mungkin akan dijahatin sama Tuhan. Ya, begitulah kata ibunya dulu. Berjalan pelan, berdiri di depan pintu dengan mulut komat kamit merapal doa. Entah doa apa yang coba ia baca. Tangannya mulai terulur, menarik handle pintu. Membuat pintu kamar mandi itu terbuka lebar di dalam kamar, terlihat Parji dan seorang wanita jadi-jadian duduk di tepi ranjang. Si wanita jadi-jadian itu beranjak, terlihat sangat terkejut menatap Yuna yang mungil. Saoloh, elu yang mau dijual. Masih bocah komentarnya. Iya, udah sono. Dandani dia. Perintah Parji, lalu pria itu melangkah keluar dari kamar. Sini. Berjalan mendekati Yuna, menarik tangannya,
menuntunnya untuk duduk di kursi. Lo diem aja ye. Bakalan Eike bikin lo cuantikek, kembali pipi Yuna basah oleh air mata. Yuna membiarkannya, menangis sesenggukan. Tak peduli. Tangisnya dilihat oleh orang lain, karena jujur, hatinya terasa sangat sakit menghadapi kenyataan ini. Ya Tuhan, apa salahku? Batinnya. Hei, Yan nangis terus. Ini belum Eike olesi make up. Nanti luntur sudah, Eike yang didamprat sama bos camp. Si wanita setengah ons ini mengelap lembut pipi Yuna. Maaf, Kak. Aku nggak ngerti apa salahku, kenapa aku dijual. Padahal aku nggak punya hutang apapun ke mereka. Bapak dan tebuku baru aja meninggal, tepat saat bapakku meninggal, aku dinikahkan dengan seorang pria yang sudah menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Baru beberapa bulan aku hidup sama suamiku itu, aku disekap di sini. Hiks, 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 Yuna malah makin tergugu. Tangan yang mengusap pipi Yuna berhenti, ia merasa iba mendengar cerita Yuna. Merengkuh tubuh mungil Yuna ke dalam pelukannya. Mengelus punggung Yuna dengan sangat lembut. Membiarkan Yuna tetap menangis di pelukan. Maafin Eike ya, Dek. Eike cuma jalanin perintah. Pen banget nolongin elu, tapi nggak bisa. Orang tua Eike butuh banyak duit buat cuci darah tiap bulannya. Lembut si wanita ini mengelus. Menarik kembali tubuh Yuna. Ngambil tisu dan mengelap pipi serta mata Yuna. Nanti Eike ajari cara buat kabur. Elu sekarang urut aja ye, demi bokap Eike. Yuna ngangguk lemah. Isaknya masih terdengar. Kakak namanya siapa? Jesse. Nama asli si Johan. Fahrudin, tertawa kecil, lalu menjepit rambut Yuna dengan jepitan. Kak Jesse udah lama ya kerja sama Om Kemo? Tanya Yuna sambil merem. Jesse ngusap foundation ke wajah Yuna. Udah 3 tahun ini sih. Benernya enggak betah, tapi ya mau gimana lagi. Gajinya gede, bisa nyukupi kebutuhan dan Eike juga bisa punya tabungan. Kalau udah punya tabungan, kenapa nggak bikin usaha sendiri aja, Kak? Eike udah terlanjur masuk, gel. Keluarnya udah susah. Ancamannya, menati semua keluarga Eike. Obrolan mereka berlanjut hingga pintu kamar dibuka oleh seseorang. Kemo masuk ke ruangan bersama seorang klien yang sudah membeli Yuna. Seorang lelaki yang umurnya tak jauh dari Kemo mengikuti langkah Kemo. Tersenyum menatap Yuna yang terlihat begitu fresh dan memang terlihat masih bocah. Sangat cocok dengan tema film yang akan dia buat bulan ini. Yaitulah Mer. Revan. Sesuai dengan foto yang sudah saya kirim, kan? Kemo menatap dengan senyuman ke arah Mer. Revan. Mer. Revan tersenyum dengan anggukan. Sesuai, sangat memuaskan. Bahkan lebih cantik, apalagi. Masih segel. Revan menatap asisten yang berdiri di sampingnya. Bawa dia. Siap, merpatu si asisten itu. Sedikit membungkukkan kepala. Bijalan mendekati Yuna, menarik lengan Yuna, menuntunnya keluar dari dalam kamar. Sedangkan Mer. Revan menjabat tangan Kemo. Tersenyum dengan penuh kepuasan. Kalau begitu, saya pamit, Tuan Kemo. Lain kali, hubungi saya lagi kalau ada yang mirip seperti yang tadi. Kemo tertawa kecil, lalu ngangguk. Melepaskan jabatan tangannya. Tentu, Mer. Revan. Kita akan tetap bekerja sama sampai kapanpun, bukan? Mer. Revan juga tertawa kecil. Pasti itu, asteris-asteris sigap sopir pribadi Revan. Membukakan pintu saat mengetahui tuannya berjalan mendekat. Revan langsung masuk, duduk mepet di dekat jendela. Yuna menoleh ke arah jalan, berharap ada Pangeran Yan 8 datang untuk menolongnya. Sayangnya, jalanan itu hanya ada hilir mudik mobil dan motor. Sesuai yang Jesse ajarkan, Yuna menancapkan gunting kecil tepat di pergelangan asisten Revan yang menggenggam lengan tangannya. Dan di saat lenggang, karena tangannya terbebas, Yuna berlari sekencang mungkin menghindari para penjahat itu. Sayang seribu sayang, mobil warna hitam yang terparkir di depan mobil yang dimasuki Mer. Revan adalah mobil anak buahnya. Keempat orang berbaju hitam itu dengan sigap mengejar Yuna. Dan tentu bisa dengan sangat mudah membawa Yuna kembali. Buruan masuk, anak buah Mer. Revan mendorong tubuh Yuna untuk masuk ke dalam mobil yang sama dengan tuan mereka. Yuna sedikit memberontak, hingga terjadi aksi dorong di samping pintu. Lagi-lagi, tubuh mungilnya tak sebanding dengan kekuatan pada anak buah Mer. Revan yang kekar.
segera menutup pintu saat Yuna berhasil masuk ke dalam. Kamu yang coba-coba kabur ya? Kamu itu mahal, seru Revan, menatap Yuna dengan nyalang. Ayuna, Yunaa. Teriakan pangeran saat mobil itu mulai berjalan meninggalkan halaman apartemen. Приятного аппетита, кто кушает. Скоро приедем в Минск, приезжайте. Вольф, спасибо. Спасибо.